Kita lanjutkan pada part yang kelima, yaitu dasar turunan atau derivatif. Dasar turunan atau derivatif itu didasari pada limit. Ini adalah sebuah kurva, ya, sebuah kurva yang warnanya merah. Kurva ini untuk nilai y-nya sama dengan fungsi x, karena di sini x. Kalau di sini misalkan h, berarti y fungsi h. Kalau misalkan di sininya adalah a, di sini b, berarti a sama dengan b, a sama dengan fungsi b. Ya. Kemudian kurva ini pada titik, semua titik ini yang tidak hingga jumlahnya punya kemiringan. Kemiringannya berubah terus. Kalau di sini arahnya ke sana, ya. Kalau di sini arahnya ke sini. Kemiringan pada setiap titik kurva ini berbeda-beda karena grafiknya melengkung berupa grafik parabola. Nah, sekarang berapakah kemiringan garis, berapakah kemiringan kurva pada X sama dengan C? Nah, misalkan ya, X sama dengan C ini, C di sini nih. Nah, C ini nih. Pada X sama dengan C. Ya, dilurusin. Pada X sama dengan C. Jadi titik sini, titik C nih. Pada titik X sama dengan C. Nah, ini. Ya, berapa kemiringannya? Jika sini X sama dengan C, jadi kalau ditarik ke sumbu Y, maka Y sama dengan F fungsi C. Sama dengan ini. Y sama dengan F fungsi E. Maka sini bisa ditambahin. Nah, Y, begini, Y sama dengan F fungsi C. Begini. Oke. Nah. Ini seperti ini. Oke ya. Nah, kemiringan garis di sini bisa dilakukan dengan pendekatan berupa limit, membuat sebuah garis perkiraan, namanya garis selidik, garis perkiraan. Garis perkiraan ini kalau sudutnya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil menuju ke sudut yang sangat kecil, menuju ke 0, ya, maka nanti akan diketemukan kemiringan garis yang sesungguhnya. Nah, kemiringan garis, karena garis singgung itu sudutnya adalah 0 derajat. Kalau ini kan bukan 0. Nih, sudutnya dari sini ke sini, bukan 0 derajat. Tetapi semakin menyinggung, maka di sini semakin 0 derajat. Ya, gradien garisnya itunya, ya gradien garisnya adalah 0 derajat di sini. Nah, kita lihat. Gradien garis sama dengan kemiringan garis. Gradien garis. Jadi kalau garisnya ini nih, ya. Nah, ini gradiennya dari sini ke sini dibagi dari sini ke sini. Disebut gradien garis, kemiringan garis. Nah, kemiringan itu sama dengan tangen. Tangen sudutnya sama dengan delta Y per delta X. Delta Y berarti dari sini ke sini, delta X dari sini ke sini. Nah, delta Y jarak dari sini ke sini sama dengan ini nih. Nah, F C plus H ini kalau ditarik di sini set ya, F C plus H. Nah, boleh ditarik garis, kita copy, paste, oke. Nah,
Nah, ini ya. Jadi ini adalah fungsi C plus H dari sini ke sini. Nah, kemudian diambil dari ini. Nah, dari sini ke sini nih. Ya, ini ya. Diambil. Nah, ini. Jadi jarak dari ini ke sini sama dengan ini ke sini. Sama dengan fungsi C plus H diambil fungsi C ini. Nah, kemudian jarak dari sini ke sini adalah H. Delta X-nya adalah H. Ini adalah kemiringan garisnya. Gradien garis singgung diperoleh jika nilai H mendekati 0. Maka gradien garis singgung sama dengan limit X mendekati 0. Nah, ini F fungsi C plus H diambil fungsi C per H. Ini adalah dasar turunan yang nanti menjadi fondasi turunan atau derivate dan integral. Jadi harus dipahami dulu garis gini. Ya, matematikanya dipahami dulu. Ya, kalau sudah kita lanjutkan. Ini contoh. Carilah kemiringan garis singgung pada kurva F fungsi X sama dengan X kuadrat di titik 2,4. Nah, di titik 2,4. Jadi harus kamu pahami. Ada sebuah kurva X pangkat 2, Y sama dengan X pangkat 2. Kemudian hitunglah kemiringan garisnya pada titik 2,4. Maka dengan rumus yang tadi, nah rumus ini, maka kita peroleh limit X, limit F, kurung buka X plus H, kurung tutup diambil fungsi ya X per H, di mana hanya mendekati 0. Nah, sama dengan limit 2 plus H. Ya, 2 plus H. Karena di sini X-nya 2. X-nya 2 di sini. X-nya 2. X-nya sama dengan 2. Maka di sini 2. Hanya ada variabel. Diambil X-nya juga 2. Ini yang pertama ya. Langkah pertama. Langkah yang kedua, baru dikasih kuadrat. Dari mana? Dari sini kuadrat. Kemudian di belakang dikasih kuadrat juga. Dari mana? Di sini. Jadi nilai X sama dengan 2. Kuadrat di sini dari sini. Nah, selanjutnya diuraikan sesuai dengan deret Fibonacci. 2 kuadrat 4, kemudian 2 kali 2 kali H 4H, ini H kuadrat, diambil 2 kuadrat 4, sehingga seperti ini. Nah, sehingga kemudian disederhanakan lagi menjadi 4 plus H ya, 4 diambil 4 0. Ini H sama H kan bisa dibuka menjadi 4H menjadi 4 kurung buka ya, menjadi H kurung buka 4 plus H sama dengan nanti kalau dimasukkan 4. Jadi di sini 4 diambil 4 0, jadi tinggal 4H plus H kuadrat. Disederhanakan lagi menjadi H kurung buka 4 plus H disederhanakan lagi menjadi H kurung buka 4 plus H. Kemudian hanya bisa dicoret habis sehingga hasilnya nanti kalau menjadi 4. Ya, hasilnya menjadi 4 0 dimasukkan ke H menjadi 0, maka 4 tambah 0 sama dengan 4. Ini. Jadi ini memang sengaja tidak saya uraikan ini biar kalian mencoba untuk mengingat kembali